Bima dan Elena, pernikahan kontrak, bab 34. Karina melangkah memasuki rumah kontrakannya yang ia tempati sejak sebulan lalu. Wanita itu menuang segelas air ke dalam gelas, lalu meminumnya hingga tak bersisa. Ia kemudian melepas topi hitam dan jaket jeansnya. Matanya memandang lekat ke depan dengan sinar mata yang redup. Bagi wanita itu, tidak ada lagi yang tersisa dalam hidupnya. Semuanya hancur semenjak Bima menghancurkan dia sampai benar-benar tak bersisa. Pria itu benar-benar tidak memiliki hati. Tubuh Karina terasa merinding ketika mengingat hal itu lagi. Dengan cepat ia mengeluarkan obat dari laci dan meminumnya. Sudah hampir setengah bulan dirinya didiagnosa menderita serangan panik akut. Selesai meminum obatnya, Karina memilih untuk masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Besok ia harus kembali bersiap menerima cacian dari orang-orang yang melihatnya. Bahkan, orang tuanya sendiri sekarang sudah tidak mau menganggapnya sebagai anak sejak skandalnya menjadi topik utama di setiap media. Sugar daddy-nya sudah tidak ada yang menginginkannya. Semua kontrak kerjanya diputus sepihak oleh semua PH. Orang-orang yang dulu mengaku sebagai sahabat hilang satu persatu. Dia yang dulu dipuja Mbak Dewi kini dianggap tak lebih rendah dari anjing jalanan. Hidup Karina benar-benar sudah selesai sekarang. Karina meraih foto yang terpajang di atas nakas, lalu melangkah pelan mendudukkan badannya di atas ranjang kecil miliknya. Matanya menatap benci pada sosok yang sedang merangkulnya dalam foto itu, Sandara. Tunggu Sandara, yang sudah kau lakukan padaku akan berbalik juga padamu. Janji Karina. Kini perempuan itu mendaratkan kepalanya di atas bantal, tetapi belum berniat untuk tidur. Dirinya masih menerawang jauh tentang masa lalu yang pernah dilaluinya dengan bahagia. Jika bukan karena keserakahannya untuk memiliki Bima, pasti dia tak akan berakhir seperti ini. Perlahan, air matanya mulai terjatuh. Penyesalan terbesar yang paling dia sesali adalah dengan membuat kedua orang tuanya ikut menjadi korban hanya karena ulahnya. Tekad menjadi kaya yang dulu pernah ia genggam kuat mengantar Karina menjadi manusia tamak yang lupa bagaimana untuk memanusiakan orang lain. Maafkan Ningsih, Bapak, Mama. Setelah Ningsih membalas Sandara, Ningsih janji gak akan jadi beban buat Bapak dan Mama lagi. Gumam Karina pelan. Pagi-pagi sekali Elena sudah bangun dan bersiap berangkat bekerja. Putri masih tidur lelap ketika El sudah selesai membuat sarapan untuk mereka berdua. Bangun, dasar kebo, teriak Elena sambil menarik selimut yang membungkus tubuh Putri. Bentar lagi El, ini masih pagi, keluh Putri dengan suara serak. Matanya masih terpejam rapat. El menoleh menatap jam waker yang terletak di atas nakas. Udah jam 6:30, Put. Ayo bangun. Kali ini Elena berusaha menarik paksa kedua tangan Putri agar sahabatnya itu mau membuka mata. Apa sih El? Putri ngantuk. Gak mau tahu. Pokoknya harus bangun. Atau mau aku siram pakai air baru mau bangun, ancam Elena. Terdengar suara Putri yang mendengus kesal sebelum ia akhirnya menurut dan mau duduk di tepi ranjang. Iya, jahat banget sih, protes Putri dengan bibir yang mengerucut. Rambut panjangnya terlihat acak-acakan persis orang gila di pinggir jalan. Sana, gosok gigi dulu, habis itu turun sarapan. Putri kan hari ini libur, El. Ngapain sih dibangunin pagi banget? Buat nemenin aku sarapan. Masa aku sarapannya sendiri doang? Mumpung aku masih di sini. Ya udah, bentar. Putri akhirnya mengalah dan memilih masuk ke dalam kamar mandi untuk menggosok gigi. Elena sudah lebih dulu turun ke bawah untuk menunggu Putri. Suara bel pintu terdengar ketika Elena baru saja menuruni anak tangga.
Kening gadis itu mengernyit, bertanya-tanya siapa tamu yang bertamu sepagi ini di rumahnya. Mungkin saja itu Nadia atau Diva, pikir Elena. Dengan ceria, gadis manis itu membuka pintu. Tetapi, di luar dugaan, yang berdiri di depannya saat ini bukanlah dua sahabatnya yang disebutkan tadi, melainkan seorang Bima Dirgantara. "Bapak ngapain kesini?" tanya Elena ketus. Jika boleh jujur, Elena merasa ini bukan waktu yang tepat baginya dan Bima untuk bertemu. "Mau jemput kamu pulang lah." "Saya nggak mau." Elena segera menutup kembali pintu rumahnya namun terlanjur ditahan oleh Bima. "Tunggu sebentar, El. Please, biarin aku masuk dulu. Kita perlu bicara." Mata Bima terlihat sayu, tidak tajam seperti biasanya, yang akhirnya membuat Elena merasa luluh dan tidak bisa menolak. Tanpa perkataan, Elena langsung kembali membuka pintu lebar yang langsung dimengerti Bima sebagai isyarat bahwa dia diperbolehkan untuk masuk. "Terima kasih," ucap Bima canggung. Sekarang Bima sudah melangkah menuju ruang tamu diikuti Elena dari belakang. Bima duduk di sofa tunggal yang kemudian disusul Elena yang ikut duduk di hadapannya. "Bapak mau ngomongin apa lagi?" tanya Elena tanpa basa-basi. "Saya mau minta maaf soal yang kemarin. Saya nggak ada maksud untuk... Saya memang perempuan matre kok. Bapak nggak usah minta maaf kalau soal yang itu." Potong El cepat, tidak membiarkan lelaki tampan itu menyelesaikan kalimatnya. "Lagian, saya kan setuju untuk menjadi istri kontrak Bapak karena ditawari uang. Tetapi, Bapak tenang saja. Saya bisa jamin, selama saya berstatus istri bayaran Bapak, saya nggak akan selingkuh dari Bapak. Kalau saya mau, saya akan cari pria kaya lain setelah kontrak saya dengan Bapak selesai." "Cukup, El," bentak Bima. "Bukan itu yang mau saya dengar. Saya cuma mau minta maaf karena omongan bodoh saya kemarin. Saya tahu kalau saya salah." Elena tersenyum sinis. "Apa? Saya nggak salah dengar. Seorang Bima Dirgantara meminta maaf pada gadis murahan macam saya." "El, please, jangan pancing amarah saya," ancam Bima geram yang disambut tawa merendahkan oleh Elena. "Kenapa? Bapak mau ngapain saya emangnya? Hah? Lagian saya tahu kenapa Bapak minta maaf ke saya." "Maksud kamu apa?" tanya Bima heran. "Bapak cuma mau ajak saya pulang supaya saya bisa Bapak jadikan alasan agar orang tua Bapak nggak curiga sama bekas merah di leher Bapak kan?" "Apa maksud kamu?" Bima sedikit terperanjat dengan perkataan Elena. "Bekas merah? Bekas merah apa? Bapak bilang saya murahan, selingkuh sama Mas Andra atau apalah. Tapi Bapak sendiri bahkan juga main sama wanita lain. Kenapa saya nggak boleh? Bukannya itu perjanjian yang Bapak ajukan sendiri?" "Saya nggak main sama wanita lain, El," tegas Bima. "Cuma orang bodoh yang percaya sama ucapan Bapak." Suara Elena terdengar dingin. Bima bahkan tidak percaya dirinya dibuat merasa takut oleh bocah tengil ini. "Ada siapa, El?" Suara Putri terdengar membuat El dan Bima menoleh serempak. Putri sangat terkejut ketika menemukan sosok Bima yang berada di hadapannya. Dengan cepat ia menyeret Elena menjauh dari jangkauan Bima. "Naik ke atas, El," perintah Putri. "Tapi Putri bilang naik ke atas." "Ya naik," bentak Putri marah. Matanya mendelik galak menatap Bima. Elena yang bingung harus bereaksi apa, akhirnya menuruti perkataan Putri. "El, tunggu," sahut Bima sembari mengejar Elena yang berniat menaiki anak tangga. "Gak boleh." Putri buru-buru menghadang Bima dan memberi kode kepada El agar berjalan lebih cepat naik ke atas. "Saya mau bicara sama Elena," ujar Bima seraya berusaha menerobos pertahanan Putri. "Putri gak akan biarin kamu ketemu El," desis Putri galak. Bima memutar bola matanya jengah, merasa muak dengan kelakuan Putri yang sama keras kepalanya dengan Elena. "Saya berhak, saya ini suaminya," tegas Bima. "Suami kontrak," koreksi Putri. "Maksud kamu apa?" tanya Bima berpura-pura. "Jangan bohong, saya sudah tahu semuanya dari Elena. Sekarang kita yang harus bicara," perintah
Perintah putri dengan wajah serius. Terima kasih telah mendengarkan.